即使只剩下最后。 Halo sahabat film dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Rise of the Legend. Film ini bercerita tentang sosok master kungfu Cina yang sudah kita ketahui sejak dulu, yaitu Wong Fei Hung. Sampai waktu kecil kita sampai berusaha menirukan gaya rambut serta gaya bertarungnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke TKP. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pemuda babang tampan yang tengah bertarung. Tak tanggung-tanggung, ia sampai melawan puluhan orang. Ia tidak lain adalah Wong Fei Hung, aktor utama dalam film ini. Karena jumlah musuh yang terlalu banyak, Fei akhirnya terpojokkan. Kemudian kita ditunjukkan masa lalu Fei dan mendiang ayahnya. Ayah Fei sendiri merupakan seorang ahli kungfu sekaligus tabib. Ia secara sukarela mengobati anak-anak terlantar dan mendirikan panti. Pesan yang selalu disampaikan ayahnya kepada Fei adalah, meski tampak tidak ada harapan, jangan menyerah menyelamatkan nyawa. Fei terlihat begitu khawatir akan keselamatan anak yang baru ayahnya temukan. Ia memberikan kacang garudanya dengan harapan teman kecilnya yang bernama Api itu bisa bangun. Fei bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi orang kuat untuk menegakkan keadilan. Dan film pun baru saja dimulai. Kemudian kita ditunjukkan pada abad ke-19 di saat pamor dinasti Qing mulai menurun. Pemberontakan, perang, invasi, dan masalah ekonomi memicu penurunan negara. Itu adalah masa paling kelam dalam sejarah. Sungai Mutiara yang terletak di kota Guangzhou dikenal jalur sutra maritim Tiongkok. Dulunya jalur ini sangat makmur untuk perdagangan Tiongkok dengan dunia. Namun penurunan dinasti Qing dan perang opium membuat kemakmuran yang ada menjadi lenyap. Seluruh aktivitas dermaga sendiri dikendalikan dua geng besar, yaitu Macan Hitam dan Laut Utara. Keduanya berselisih bertahun-tahun demi bisa menjadi penguasa mutlak dermaga. Hal itu agar mereka dapat jatah tertinggi dari kapal yang berlabuh di dermaga. Geng Macan Hitam sendiri punya 3 bisnis, yakni sarang opium, rumah judi, dan perahu bordil. Uniknya, mereka yang ingin bekerja di geng ini harus membayar terlebih dulu. Sisanya bergantung pada keberuntungan. Tapi tak sedikit dari mereka yang harus meregang nyawa karena kentalnya unsur perbudakan. Di geng Macan Hitam ini ada 3 wakil ketua yang merupakan anak angkat dari sang ketua umum. Pertama bernama Iblis Utara yang mengurus sarang opium, sedangkan rumah judi dikuasai oleh Gagak Hitam. Dan terakhir si penuh nafsu pengendali elemen wik-wik, yaitu Ular Tua. Ketiganya diberitahu kalau pasukan pemberani akan datang, di mana salah satunya ada Fei yang berniat menjadi macan keempat dalam geng tersebut. Mereka akhirnya bertemu dengan pimpinan Macan Hitam, yaitu Ketua Li. Terlihat ia tengah menginterogasi anak buahnya yang berkhianat. Hal itu terjadi setelah ia menyadari kekejaman geng tersebut. Ketua Li tanpa pikir panjang langsung membunuh pengkhianat itu. Bahkan Fei tak menghindar sedikit pun saat besi panas hendak menyergapnya. Dari sini Ketua Li mulai tertarik dengan Fei. Ia kemudian menuangkan teh panas di antara tangan-tangan pendekar itu. Dengan perintahnya, Fei langsung meminum teh panas tersebut. Ketua Li kemudian memberikan perintah, barang siapa yang bisa membawa kepala ketua geng Laut Utara, maka ia akan menjadi anak angkat keempatnya. Hal itu pun langsung dimanfaatkan Fei untuk menyerang markas musuhnya. Pertarungannya pun terjadi dengan ketua Laut Utara. Hingga akhirnya ia berhasil memenggal kepala ketua geng rival Macan Hitam tersebut. Namun masalah besar baru saja muncul. Ia harus mengalahkan semua anak buah geng Laut Utara. Namun sekuat apapun ia mencoba melawan, akhirnya ia tersungkur jatuh. Di saat seperti itu, bantuan pun muncul dari teman Fei. Hebatnya dalam kondisi tersebut Fei tidak melepaskan kepala geng Laut Utara. Akhirnya ketua lain menobatkan Fei menjadi anak angkatnya keempat. Setelah dirawat beberapa hari, Fei akhirnya terbangun.
ia diobati oleh seseorang bernama Asep. Asep ini sebenarnya orang baik. Ia bergabung dengan geng macan hitam karena ingin punya perlindungan. Kemudian kita diajak flashback masa lalu Fei, di mana ia dan ketiga temannya yaitu Chun, Api, dan Hua tengah bermain. Namun suatu hari, Hua malah diculik geng macan hitam. Tidak lain ia akan dijadikan wanita mawar di perahu bordir. Fei saat itu belum cukup kekuatannya untuk balas dendam. Melihat kepala ayahnya tergantung, anak ketua Laut Utara bersumpah akan membalaskan dendam ayahnya. Dan atas kematian ayahnya, investor pun mulai meninggalkan geng Laut Utara dan mendekat ke geng macan hitam. Terlihat Fei tengah mempermak bekas luka bakar untuk dijadikan tato. Di situ ia diberitahu kalau hasil dari sarang opium, rumah judi dan perahu bordir, uangnya disimpan di gudang uang. Di mana butuh 2 kunci untuk membukanya, yaitu emas dan perak. Di mana gagak hitam dan ular tua yang memilikinya. Keduanya harus hadir jika ingin membuka gudang tersebut. Namun tak ada yang tahu di mana letak gudang uang itu. Ayah Fei yang seorang master kungfu ingin tahu keberadaan Hua kecil. Namun sayang, rupanya Hua telah dijual ke perahu bordir. Secara resmi, Ketua Li menyatakan Fei adalah anak angkatnya keempat. Semua merayakannya. Di tempat terpisah, geng anak yatim bersatu untuk melawan ketidakadilan geng macan hitam. Pemimpin mereka sendiri ternyata adalah Api, sahabat waktu kecil Fei. Sejak kematian Ketua Laut Utara, ekspansi besar-besaran pun dilakukan macan hitam. Hingga anaknya memutuskan untuk bersembunyi. Saat tidur, Fei bermimpi buruk tentang kematian ayahnya dan hilangnya Hua kecil. Rupanya ia tengah menghabiskan waktu bersama seorang wanita mawar bernama Lusa. Lusa berkata Fei mengigau dengan memanggil nama Hua kecil. Ayah Fei sendiri seorang ahli kungfu yang menguasai tinju ganda. Namun perjuangan sosialnya berakhir saat klinik dan pantinya dibakar oleh geng macan hitam. Dan dari sinilah Fei mendapatkan luka bakar di tubuhnya saat menyelamatkan Api. Sekaligus ia harus kehilangan ayahnya. Dengan posisi menterengnya saat ini, Fei tak canggung nimbrung dengan kakak-kakaknya. Namun terlihat Iblis Utara kurang begitu suka dengan hadirnya Fei. Setelah dipukul, Fei malah menanggapinya dengan santuy. Malah Gagak Hitam dan Iblis Utara saling bersih tegang. Gagak Hitam tahu kalau anak buahnya telah dibunuh Iblis Utara. Pertikaian itu pun segera dihentikan oleh Ketua Li. Di sisi lain, sepulang nonton film KKN di Desa Penari, Api memberikan oleh-oleh gelang kepada Chun. Tapi terlihat Chun masih enggan menerima cinta Api. Dengan kondisi sekarang, investor bekerja sama dengan macan hitam untuk mengirimkan 300 pekerja. Awalnya hal itu mustahil, tapi akhirnya Ketua Li setuju. Dan untuk memancing anak Ketua Laut Utara keluar, Ketua Li menyuruh Fei untuk tak menyuruh pengawal mengawalnya. Chun dan Api kaget saat mengetahui salah satu anak asuh mereka meninggal karena kelaparan. Sesaat Fei membunyikan serulingnya tanda rencana mereka akan segera dimulai. Dulunya Fei dan Api hendak menuntut balas atas hilangnya Hua. Tapi mereka kecelek karena musuhnya telah dibunuh geng lain. Akhirnya mereka berdua dibawa oleh teman ayah Fei untuk berlatih kungfu. Di sebuah pegunungan, mereka berdua mendapatkan pelatihan keras. 什么是报仇？要成为一个比恶人更恶的人。想摆脱你的恐惧，就把全住错！我们究竟错了什么？ Sang guru menanyakan apa arti dari sebuah balas dendam. Jika mereka berdua salah menjawab, maka hukuman akan langsung dirasakan. Hingga saat Fei teringat ayahnya dan menjawab dengan benar, sang guru memperbolehkan mereka berdua untuk turun gunung. Paginya, Chun mengambil jahitan baju milik wanita mawar Fei. Hal itu sebenarnya hanya digunakan Fei untuk berhubungan dengan Api dan juga Chun. Di situ tertulis ular tua punya kunci emas. Rencana pun dimulai. Api menyuruh anak-anak untuk mengambil kunci emas pada tubuh ular tua. Kemudian Chun mengambil kuncinya dan menggiring mereka semua ke dalam markas. Di sana, rencana pun dimulai. Semua bersatu menghabisi komplotan ular tua.
Bahkan ular tua sampai dijepit hingga seluruh tulangnya remuk. Sebagai penutup, api menendangnya ke arah WC. 哦，干嘛把他踢进茅坑啊？ Chun kemudian menyalin kunci emas miliknya. Mayat ular tua pun dikirim ke Ketua Li. Ia akhirnya menyerahkan kunci gudang uang kepada Iblis Utara. Mereka belum menyadari kalau itu adalah langkah awal dari Fei. Kemudian ia bertemu dengan api saat sedang memancing. Ia mengatakan untuk menangkap ikan butuh kesabaran. Setelahnya, Fei menghabiskan seluruh uangnya untuk berjudi. Hal itu agar ia bisa bertemu dengan gagak hitam. Setelah kalah berjudi, ia pun bertemu dengan kakaknya itu. Fei meminta 3.000 keping perak untuknya. Sebagai gantinya, Fei memberikan kunci emas kepada gagak hitam. Ia mengatakan kunci itu disalin anak buah Iblis Utara. Dan untuk mengecek keaslian kuncinya, gagak hitam mengajak Fei ke gudang uang. Tempat yang sebenarnya sangat Fei ingin ketahui. Di sana, akhirnya Fei mengetahui betapa banyaknya harta Ketua Li. Setelah memancing dengan api, Fei memberikan peta keberadaan gudang uang kepadanya. Paginya, Chun memberikan pesan kepada Fei lewat jahitan baju lusa. Namun terlihat Chun cemburu dengan tidak menoleh saat Fei memanggilnya dengan seruling. Hal ini karena Fei keseringan jajan Cheetos kepada lusa. Malamnya, Ketua Li mengajak Fei ke gudang senjata, di mana itu semua adalah senjata musuhnya. Dan secara mengejutkan, anak Laut Utara datang untuk membalaskan dendam orang tuanya. Mereka berdua pun bagi tugas. Ketua Li melawan anggota Laut Utara, sementara Fei melawan anak ketuanya. Sekalipun bertubuh besar, Ketua Li cukup diacungi jempol kungfunya. Sementara ketajaman pedang anak Laut Utara benar-benar Fei rasakan. Hingga saat Fei akan terkena serangan, Ketua Li malah mengorbankan dirinya. Fei akhirnya membalas hal tersebut dengan memotong lengan musuhnya. Awalnya Fei tak mau membunuhnya, namun dengan cepat Ketua Li menendang pedang tersebut. Ketua Li mengajarinya untuk kejam terhadap musuh. Di sisi lain, geng anak yatim memulai aksinya dengan membakar sarang opium. Api berusaha menghajar anggota macan hitam yang berusaha mengejar Chun. Sementara Chun mulai memberi sinyal kepada Fei. Melihat hal tersebut, Fei berpura-pura pamit untuk melihat keadaan. Chun menggiring gagak hitam dan anak buahnya ke sebuah rumah tua. Di situ ia baru mengetahui bahwa ini semua adalah rencana Fei. Dan kini ia harus menghadapi Fei dan geng anak yatim di rumah tersebut. Dan tentunya ia tak akan selamat. Sementara api terus melakukan perlawanan kepada mereka semua. Ya realistis aja, dan jumlah segitu banyak mustahil baginya bisa menang. Rupanya selama ini Chun dan Fei tengah menjalin hubungan asmara. Fei berjanji setelah ini ia akan memberitahu hubungan mereka kepada api. Namun setelah kembali, ia melihat api telah tertangkap. Fei begitu terkejut. Sementara Chun dan yang lain tengah menjarah gudang uang. Semua warga dipanggil untuk mengambil sesuka mereka, tanpa cashback. Dan hal itu pun sontak membuat Ketua Li terkejut. Sementara Fei mencoba melepaskan api namun ditolak. Ia tak mau rencana mereka gagal padahal tinggal selangkah lagi. Saat kembali, Ketua Li menyuruh Fei memotong lidah api karena tak mau bicara. Untungnya sesaat muncul Iblis Utara beserta jasad gagak hitam. Saat diperiksa, terdapat luka seperti pada tubuh Fei karena tongkat Iblis Utara. Spontan ia dicurigai sebagai dalang di balik semua kekacauan ini. Merasa tak terima, ia segera menghampiri api dan bertanya siapa pelakunya. Api berinisiatif membisikinya, namun hal itu dimanfaatkannya untuk bunuh diri. Dengan ini seolah-olah Iblis Utara telah membunuhnya. Fei teringat saat mereka turun gunung. Keduanya membagi tugas. Fei akan menyusup ke macan hitam, sementara api akan mengordinir para anak yatim. Ia menangis sejadi-jadinya karena kematian sahabat dekatnya itu.
Lusa berusaha menenangkan Fei sebisa mungkin. Ia bahkan bersedia membantu Fei jika dibutuhkan. Fei tak ingin pengorbanan api sia-sia. Sesampainya di markas, ia mendapati geng anak yatim bersiap melakukan serangan. Menyadari macan hitam sudah bersiap dengan senjatanya, Fei berinisiatif menyogok pendongeng bernama Kong Ming untuk menceritakan hal lain. Hal itu agar geng anak yatim tidak jadi memberontak. Hingga saat semuanya sudah bersiap, cerita Kong Ming membuat Chun dan kawan-kawan tersadar bahkan mereka semua harus menunda rencananya. Spontan Ketua Li pun marah atas cerita Kong Ming. Ia segera memanggilnya ke atas. Ketua Li bertanya siapa yang telah menyogoknya. Kong Ming berkata ia tak tahu karena buta, tapi pendengarannya cukup tajam. Akhirnya mereka semua disuruh Ketua Li untuk berbisik kepada Kong Ming. Dan terlihat semuanya pun lolos. Hingga saat Fei yang maju, ia ternyata juga lolos. Rupanya tadi Fei berkata bahwa dirinya yang telah membuka gudang uang. Otomatis Kong Ming sangat mendukung hal tersebut. Malamnya, Lusa dan pengawalnya datang menemui Iblis Utara. Lusa ingin membocorkan semua rahasia Fei kepadanya, termasuk tujuan utamanya yaitu mencari 300 pekerja yang hilang. Lusa terus menggoda Iblis Utara dengan kecantikannya. Sementara Fei diajak Ketua Li pergi ke rumah sakit kusta. Di situ ia baru menyadari ternyata disinilah 300 pekerja disekap. Di saat puncaknya, Lusa memanfaatkan situasi itu untuk membunuh Iblis Utara. Namun ternyata ia malah gagal. Ia justru dibunuh secara perlahan di dalam air. Akhirnya Lusa pun mati di dalam gentong tersebut. Saat Iblis Utara hendak mendekati pengawalnya, rupanya itu adalah Chun yang langsung membunuh Iblis Utara. Ia baru sadar ternyata yang bersama Fei selama ini adalah Hua kecil. Ia menyembunyikan identitasnya dari mereka bertiga selama ini. Hua mengorbankan dirinya agar bisa hidup di dalam hati Fei. Fei benar-benar shock ternyata Hua selama ini telah bersamanya. Fei menyuruh Chun untuk memberitahu yang lain bahwa 300 pekerja berada di rumah sakit kusta. Setelah memakamkan Api dan Hua di dekat pohon masa kecil mereka, Fei mengobarkan genderang perang kepada seluruh sahabatnya. Informasi pun disebar terkait keberadaan 300 pekerja. Mereka berbondong-bondong pergi ke rumah sakit kusta melakukan demonstrasi. Sementara keberadaan Wang Fei Hung tengah dicari karena pengkhianatannya telah terbongkar. Kesempatan itu pun ia manfaatkan untuk melatih yang lain. Si Asep yang melihat hal tersebut tanpa diduga berpaling mendukung Fei. Ia dengan sengaja menyerang geng macan sendiri. Hingga akhirnya 300 pekerja berhasil diselamatkan. Semuanya lantas bergabung menyergap markas macan hitam. Fei Hung datang untuk menantang Ketua Li bertarung 1 lawan 1. Sebelum itu, ia memperingatkan Chun, jika sampai ia kalah, ia meminta Chun tak balas dendam, dan mengajak yang lain segera pergi. Akhirnya Fei masuk ke dalam untuk bertarung dengan Ketua Li. Pertama-tama Fei membakar seluruh tempat tersebut sebelum bertarung. Hal itu sama seperti ayahnya dibunuh geng macan hitam. Pertarungan keduanya terlihat sangat sengit. Melihat tempat itu terbakar, semuanya berusaha memadamkan. Chun sendiri merasa cemas akan keselamatan Fei. Panas semakin terasa, tapi keduanya terus bertarung. Hingga dengan pukulan tanpa bayangannya, Fei mampu menjatuhkan Ketua Li. Saat ia mencoba menolongnya, Ketua Li menolak dan memilih bunuh diri. 可以当英雄吗？还有更恐怖，你的命！ Sejak kemenangan itu, Fei mendirikan klinik mengikuti jejak ayahnya, dan film pun berakhir. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di alur film selanjutnya. Bye-bye.